Baik, shalom, selamat malam. Ada sukacita malam hari ini. Saya berharap sekali lagi tetap semangat, tetap bersukacita, tetap berpengharapan sambil tersenyum bilang Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Kembali kita ada di dalam acara renungan malam sebelum kita tidur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya berharap saya masih mendapatkan senyuman pengharapan malam hari ini dari setiap kita. Saya berharap kita saya dapat wajah-wajah yang penuh pengharapan, walaupun saya tahu saudara sudah mulai bosan di rumah, betul? Saudara sudah mulai jenuh di rumah karena kita harus berada berminggu-minggu, mungkin saja berbulan-bulan. Tapi saya mau bilang tetap tersenyum dan tetap berpengharapan, dan yang paling penting tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ingatkan kita jangan lemah, tetap semangat. Kita masih punya Tuhan dan kita harus berjuang bersama-sama. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam renungan saya, renungan sebelum tidur malam hari ini, saya ingin baca di dalam Mazmur 56 ayat 8 dan 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihakku. Tema kita malam hari ini di renungan malam sebelum tidur adalah, sekali lagi tema kita malam hari ini adalah Allah peduli, Allah peduli, Allah peduli. Saudara, itulah tema kita di dalam malam renungan sebelum kita tidur. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sering berjumpa dengan orang-orang yang ketika saya melayani mereka secara pribadi, entah keluarga, kadang-kadang saya mendapati ada ibu-ibu yang menangis dan sambil berkata, "Bapak saya tidak kuat, Bapak saya tidak sanggup, Bapak saya merasa bahwa hidup ini terlalu sukar, Bapak saya merasa putus asa dengan hidup ini. Rasanya seperti kesimpulan saya, sepertinya Tuhan tidak peduli, sepertinya Tuhan tinggalkan, sepertinya Tuhan jauh, sepertinya Tuhan tidak pernah memperhatikan, sepertinya Tuhan seperti membiarkan segala sesuatu yang begitu buruk menimpa saya." Saya setuju bahwa hidup tidak selamanya enak, hidup tidak selamanya bahagia, hidup tidak selamanya luar biasa. Ada waktu di mana kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman. Ada waktu di mana Tuhan seperti izinkan kita berada di dalam sebuah kekalutan atau kekelaman atau sebuah suasana yang benar-benar ada dalam suasana tertekan. Suasana kita seperti berada pada titik nol dalam kehidupan ini. Kita gampang menjadi putus asa dan kita hilang harap. Nah, malam hari ini saya mau bilang Allah masih peduli. Allah masih peduli dengan hidup kita. Allah peduli, itulah tema kita. Dari dua ayat ini, Mazmur 56 dan ayat 8 dan 9, saya mendapati ada 3 hal mengenai mengapa saya dapat menyebut Allah kita peduli. 3 hal. Mengapa saya sebut Allah peduli? Allah peduli. Saudara, ayat yang ke-8 dia berkata, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung." Perhatikan kata, engkaulah yang menghitung, air mataku kau tampung di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? 3 kata, menghitung, menaruh di kirbatnya, dan yang terakhir kau daftarkan. Bapak Ibu, kepedulian Allah, saya mau bilang pertama, Allah peduli karena memang Allah peduli. Di dalam ayat yang ke-8, sengsaraku engkau yang menghitung. Saudara-saudara, kadang-kala kita bilang bahwa Tuhan seperti tidak peduli, Tuhan seperti meninggalkan, Tuhan seperti tidak mau tahu tentang kita, padahal kita sudah tidak kuat menanggung beban, persoalan hidup dan sebagainya. Di dalam ayat tadi dikatakan pertama, Tuhan hitung. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin saudara berkata, "Pak Pendeta, saya berulang-ulang dianiaya oleh suami. Sampai kapan semua pergumulan ini selesai?" Ingat baik-baik, sedikit lucu waktu saya baca ini. Seolah-olah Tuhan berkata, "Berapa pukulan?" Saudara berkata, "Tuhan sudah banyak." Oke, Alkitab bilang, saudara-saudara dengar, dia berkata, "Sengsaramu engkau menghitung," atau "sengsaraku engkau menghitung." Setiap beban kita dia hitung. Kalau saya mau bilang setiap air matamu jatuh dia hitung. Dia hitung. Untuk apa dia hitung? Sampai pada waktu dia rasa cukup,
untuk dia turun tangan menolong saudara. Kalau saudara baca mengenai Lazarus bangkit, sekali lagi dia tunggu berapa hari? 3 hari. Apa artinya? Setiap hidup kita Tuhan sedang hitung apa yang sedang dia mau lakukan dalam hidupmu. Saudara-saudara mungkin berkata, tapi orang ini sudah melukai saya 7 kali, 10 kali. Dengar baik-baik. Bukan engkau yang hitung, biarkan Tuhan yang menghitung, supaya Tuhan yang memberi ganjaran kepada saudara. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara melayani Tuhan, jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan pasti menghitung apa yang engkau lakukan, apa yang engkau alami, apa yang engkau beri. Jadi berapa kali engkau melayani, jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang menghitung. Saudara-saudaraku dengan baik-baik, kalau sengsara saja dia hitung, apalagi pelayananmu. Kalau sengsara saja dia hitung, apalagi pemberianmu. Kalau sengsara saja engkau dihitung, sengsaramu, apalagi kalau engkau berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dia pasti hitung, dan satu waktu dia akan memberi mahkota bagi kehidupan saudara. Jangan pernah rasa sia-sia kalau engkau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Yang kembali pada ayat ini, Allah pertama adalah Allah yang peduli. Kenapa? Karena Allah menghitung. Allah menghitung. Lalu dikatakan yang kedua, dia menggambarkan dengan kata, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Saudara-saudara, kata tampung atau taruh dalam kirbat sedang bicara bahwa tidak ada yang sia-sia. Setiap itu ditampungnya. Jadi kalau pertama dia hitung, yang kedua tidak ada yang sia-sia. Saudara-saudara, apa yang dia tampung? Air matamu. Saudara-saudara, apa yang dia tampung? Doa-doamu. Apa yang dia tampung dalam hidupmu? Pergumulan hidupmu. Apa yang dia tampung di dalam seluruh perjalanan hidupmu? Segala deritamu. Apa yang dia tampung? Segala apa yang engkau sedang keluhkan dalam hidup ini. Apa yang dia tampung? Ketakutan-ketakutan dan kecemasanmu. Dia tampung, dia menghormati itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin ketika kita berdoa dan kita menangis di bawah kaki Tuhan, kadang-kadang kalau laki-laki yang belum bertobat, suami yang belum bertobat, dia bilang, hai lu tiap hari lu menangis saja, lu menangis lagi, menangis. Seperti tidak ada perhitungan, tapi Alkitab bilang dia tampung. Dia tampung dan dia tampung. Air matamu hari ini dia tampung. Karena dia sadar bahwa air mata itu berharga di tangan Allah. Dia sedang tampung air matamu. Saya tidak tahu apakah air mata ini diketahui suamimu. Saya tidak tahu air matamu diketahui anak-anakmu, tidak. Saya tidak tahu apakah air mata engkau diketahui tetanggamu atau tidak. Saya tidak tahu air matamu waktu jatuh. Pendetamu tahu tidak. Tapi saya mau bilang, waktu air matamu jatuh, dengar, pendetamu tidak tahu, tetanggamu tidak tahu, istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, sahabatmu tidak tahu. Tapi Alkitab bilang Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, Alkitab bilang di dalam Wahyu, hanya Yesus yang mampu menghapus air mata saudara. Dengar baik-baik, saudara harus datang pada Tuhan, sebab yang bisa hapus air mata, yang punya lencu dan tangan yang besar bisa menghapus Anda adalah Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau sampaikan yang ketiga. Bukankah semua telah kau daftarkan? Saudara-saudara lihat ini. Dia daftar satu persatu. Apa yang menjadi beban saudara. Sering kita bangun pagi atau ketika kita terima gaji atau kita terima uang, kita mulai daftar, bukan? Kita daftar. Oh, yang uang sekian, beli pulsa sekian, tarik rambut sekian. Beli lipstik sekalian. Ya, ibu-ibu ini lipstik sudah warna merah, suada dia cari warna biru. Biru suada dia cari warna putih. Sehingga dia jadi bendera Belanda. Nah, tapi saya tahu saudara punya daftar yang banyak, bukan? Hari ini saya percaya kita punya daftar-daftar doa. Kita punya daftar-daftar pergumulan. Kita punya daftar-daftar kerinduan. Kalau kita saja punya daftar dan kita punya target. Nah, saya mau bilang bahwa kata daftar di sini, bahwa Tuhan sedang buat target di dalam kehidupanmu. Dia sedang daftar apapun yang sedang menjadi cita-cita, mimpi dan harapanmu. Dia sedang daftar apapun yang menjadi mimpi yang belum teraih atau diraih oleh hidupmu. Dia sedang daftar itu semua di dalam tangan Tuhan. Kuncinya bagaimana supaya Allah peduli? Kuncinya sekali lagi, kuncinya bagaimana supaya Allah peduli? Kalau poin pertama, bukti Allah peduli dengan tadi dia hitung, dia taruh di kirbatnya.
dan dia mulai daftar. Maka pertanyaan saya, bagaimana supaya Allah peduli? Pada dasarnya Allah peduli. Tetapi kadang-kadang Allah lebih tergerak peduli kepada siapa? Ayat yang ke-9 dia katakan, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ada lagu yang berkata, waktu musuhku mundur, musuhku akan mundur. Waktuku berseru, ku yakin Allah di pihakku. Saudara, saya ingat lagu ini dan saya mau bilang sama saudara, cara membuat Allah peduli adalah dengar baik-baik. Cara membuat Allah peduli adalah datang dan berseru, datang dan berdoa. Sekali lagi, tidak ada cara untuk membuat Allah peduli kecuali engkau berdoa. Tidak ada cara lain untuk membuat air matamu diubah menjadi sukacita, menjadi jawaban kecuali engkau berdoa. Dengar baik-baik, berdoa, berdoa, berdoa lagi. Berdoa bukan hanya nafas kehidupan. Berdoa artinya, saya dengar-dengar, berdoa artinya Anda sedang menggerakkan hati Tuhan. Saudara, berdoa Anda sedang menggerakkan tangan Tuhan. Berdoa Anda sedang menarik Tuhan ke dalam hidupmu. Orang yang berdoa adalah orang-orang yang akan melihat bagaimana campur tangan di dalam hidup. Memang tidak selamanya ketika kita berdoa langsung seperti diubahkan, kita membalikkan tangan. Saya tahu waktu Anda berdoa Anda masih menangis. Saya tahu Anda berdoa sudah bertahun-tahun, air matamu masih seolah-olah tidak diperhitungkan. Tapi dengar baik-baik, bagi saya berdoa bukan sekedar kata-kata yang keluar. Berdoa adalah kita menggerakkan Allah, kita menggerakkan hati Tuhan, kita menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong hidup kita. Saudara-saudara, Allah peduli. Tapi kadang-kadang Allah sengaja membiarkan tangisan supaya muncul kata kedua. Kita harus berseru. Daud sadar bahwa memang Allah peduli. Daud tahu bahwa musuhnya bisa membunuhnya. Sehingga ketakutan mungkin ada. Sehingga dia menangis. Tetapi dengar baik-baik. Daud tidak hanya berhenti sampai menangis. Dengar Bapak Ibu, khusus ibu-ibu. Katanya ibu-ibu identik dengan air mata. Saya bersyukur bahwa kalau saudara ada itu, karena saya percaya. Saya sering bilang begini, saudara, saya akan tutup. Ada orang bilang begini, kenapa ya wanita itu suka menangis? Saya mau bilang sama saudara, menurut saya, hati yang gampang hancur adalah wanita. Apa kata Alkitab mengenai hati yang hancur? Alkitab bilang Tuhan dekat, Tuhan peduli dengan hati yang hancur. Bagi saya, wanita itu sesuatu yang luar biasa. Dia dapat menggerakkan hati Allah. Dan saya percaya malam hari ini bukan hanya wanita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Mari, kalau saudara jangan putus asa. Tuhan sedang hitung apa yang kau sedang doakan. Tuhan sedang hitung apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan sedang hitung apa yang menjadi doa-doamu. Tuhan sedang daftarkan segala sesuatu yang menjadi cita-citamu. Tunggu sampai waktu Tuhan. Teruslah berdoa. Teruslah memanggil namanya. Teruslah berseru kepadanya. Sebab Alkitab atau sering orang bilang, atau saya mau bilang sama saudara, doa adalah menarik Tuhan. Kenapa? Karena doa adalah kuasa. Kalau perkataan seseorang saja dapat menggerakkan orang lain, maka saya percaya perkataanmu di dalam doa mampu menggerakkan Allah yang besar untuk menghapus air matamu. Allah yang besar akan menolongmu. Datang pada Tuhan. Hari-hari ini kalau engkau sedang menangis, hari-hari ini kalau engkau sedang ada dalam penderitaan, hari-hari ini kalau engkau sedang ada dalam beban berat, dengar baik-baik, tidak ada cara lain. Berdoa. Sekarang ini pendeta tidak bisa ketemu saudara. Bukan pendetamu tidak bisa ketemu saudara untuk mendoakan saudara. Tapi saya percaya engkau terlalu dekat dengan Tuhanmu. Hanya sejauh doamu. Tuhan hanya sejauh doamu. Jatuhkan lututmu dan angkat tanganmu dan berserulah kepadanya. Dia pasti datang dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Kiranya khotbah renungan ini dapat memberkati kita sekalian. Shalom, shalom, dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Serahkan hidupmu. Kalau saudara sehari-hari ini air matamu sering jatuh karena luka yang kau alami, karena penderitaan, karena persoalan hidup yang berat, saya mau undang saudara untuk mari kita datang dan berdoa. Kalau hari-hari ini ada hidup yang mengecewakan, kalau hari-hari ini lingkunganmu mengecewakan, kalau hari-hari ini perjalananmu tidak sampai target, dengar baik-baik.
Tuhan sedang mendaftarkan target-target muda dalam hidupnya, di dalam kirbatnya Tuhan. Karena itu datanglah pada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kalau saudara sakit, saya bukan penyembuh dan saya tidak bisa menyembuhkan. Saya mau berdoa karena saya percaya Tuhan adalah Allah yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia masih bisa menolong dan menjamamu. Kalau saudara punya beban, saudara bisa angkat tangan dan mari kita berdoa. Kalau saudara sedang cari pekerjaan, saya tidak bisa beri Anda pekerjaan. Saya juga tidak jamin saya bisa memberi Anda pekerjaan. Tapi yang saya jamin adalah ketika Anda dan saya berdoa, Alkitab bilang di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada dan Tuhan siap jawab doa saudara. Kalau saudara punya kebutuhan hidup yang hari-hari ini kurang, datanglah pada Tuhan. Bersama saya kita berdoa. Kalau hari-hari ini engkau punya tempat adalah tempat zona merah COVID-19, virus corona ada di sekelilingmu. Engkau bimbang, engkau takut, engkau panik. Datanglah pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya bisa menutup mata. Karena kami sadar bahwa Tuhan di depan sana, kami tidak dapat memandangnya. Karena persoalan terlalu rumit, persoalan terlalu banyak, persoalan terlalu luar biasa menghantam hidup kami. Air mata kami tidak pernah rasanya tidak pernah kering. Air mata kami terus mengalir karena sejumlah persoalan, sejumlah hidup dan sejumlah beban yang kami alami. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang berseru kepada Tuhan oleh karena pergumulan-pergumulan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Kami berdoa untuk rumah-rumah tangga yang sedang ada pada titik kehancuran. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup, tolong mereka, berkati mereka. Mereka yang punya usaha hari-hari ini oleh karena virus corona sedang turun penghasilan mereka. Kami berdoa dengan cara ajaib, Tuhan berkati mereka. Mereka yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus, kebutuhan makan minum, Tuhan cukupi Bapa. Tuhan pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong setiap orang-orang. Para pendeta yang hari-hari ini menutup gereja, mungkin mereka tidak bisa makan karena mereka tidak punya penghasilan yang tetap. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati pendeta-pendeta, cukupi kebutuhan mereka. Kami tahu Allah kami kaya, Allah kami peduli. Kami juga berdoa untuk mereka yang putus asa, supaya mereka tidak hilang harap, mereka tidak gampang menyerah dengan kehidupan ini. Kalau kami pegang janji Tuhan hari ini, Allah bisa hitung, Allah bisa daftar, Allah bisa tampung. Kami tahu bahwa tampungan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tampungan di tangan Allah tidak pernah sia-sia. Tampungan di sorga tidak pernah penuh untuk menampung segala beban kami. Mereka yang sedang berdoa untuk anak-anak mereka yang nakal, yang terhilang, kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah mereka. Mereka yang sedang berdoa untuk anak-anak mereka yang sedang sakit di rumah sakit, sisi lain mereka tidak bisa berkunjung, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan, pulihkan. Mereka yang sakit apapun keadaan mereka, Tuhan jamah dan sembuhkan dan pulihkan. Hari-hari ini stres telah membuat orang tak berdaya, stres telah membuat mereka seperti panik menghadapi hal-hal di sekeliling mereka. Hamba berdoa, Allah kami adalah Allah yang peduli dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk berteman sama teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika, yang ada di Australia. Beberapa orang-orang yang meminta beban doa, hamba berdoa. Orang-orang yang ada di Jawa, di Surabaya, di Jakarta, di Kalimantan, di Sumba, di Flores, di Sabu, di Rote, di Timor, di Semau. Semua kami taruh dalam tangan Tuhan. Di Sabu, Tuhan kami berdoa, Tuhan jaga kami. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi dan sampai sejauh mana virus corona ini berkembang. Kami berdoa, Tuhan, perlindungan darah Yesus, tutup, bungkus, lingkupi kami, sehingga kami bebas, minimal kami ada dalam lindungan Tuhan. Bagi mereka yang telah terinfeksi, kami berdoa, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Beberapa pendeta yang kena virus corona, kami berdoa sembuhkan mereka. Mereka yang karena virus corona, orang tua, orang yang mereka kasih meninggal dan mereka kehilangan, kami berdoa supaya Tuhan kuatkan mereka. Bagi orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang ada di garis depan, baik itu aparat maupun orang-orang kesehatan, para dokter, para medis, kami tahu mereka juga manusia biasa, mereka bisa lelah, mereka bisa putus asa, mereka bisa lemah dan tak berdaya, mereka bisa Tuhan kecewa atau apapun. Doa kami Tuhan Yesus sertai mereka. Kami tidak bisa berdiri untuk menumpangkan tangan untuk mereka.
Tapi dari tempat ini sebagai hamba Allah aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka, sikap mereka kekuatan hikmat supaya mereka dapat menyembuhkan banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Kami hanya mau dengar bahwa seluruh bangsa, kami akan dengar data yang luar biasa bahwa banyak orang dipulihkan. Pertama karena ditolong oleh para medis yang paling penting. Kami yakin doa orang benar besar kuasa Tuhan, dan kami percaya bahwa mereka sedang ditolong lewat doa-doa orang percaya. Terima kasih Tuhan buat waktu yang ada. Beberapa hari ke depan kami akan rayakan Jumat Agung. Tuhan juga memberkati supaya Tuhan kasih kami kesehatan sehingga kami bisa mengikuti lagi Jumat Agung di tahun ini dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, malam telah menjadi bagian kami beristirahat. Doa hamba setiap keluarga, anak cucu, opa, oma, bapak, mama, bersaudara, kakak, adik, semua Tuhan, khusus mereka yang dalam keadaan sehat atau yang ada di kota ini, di Indonesia, di negeri ini, di provinsi ini, perlindungan spesial terjadi atas mereka. Rumah-rumah orang percaya maupun rumah-rumah orang yang tidak percaya Yesus, kami berdoa Tuhan jaga mereka, sebab mereka juga perlu perlindungan Tuhan. Pemerintah kami, gubernur, wali kota, camat, bupati, lurah, RT, RW, semua Tuhan memberkati. Khusus mereka yang berdagang di pasar, mereka cukup rentan. Tapi hamba berdoa, mereka sisi lain harus cari makan dan minum. Tuhan jaga orang-orang yang ada di pasar, yang berjualan di pasar. Mereka yang menjaga toko, karena tetap menjaga toko, kios, karena harus kebutuhan hidup mereka harus tercukupi. Hamba berdoa perlindungan Tuhan atas mereka. Para pegawai juga Tuhan berkati Tuhan. Sisi lain mereka harus bekerja, tapi sisi lain corona ada di sekeliling mereka. Doa hamba perlindungan Tuhan, darah Yesus memberkati mereka. Pada akhirnya kami menutup ibadah kami. Kami akan beristirahat. Bila Tuhan datang malam hari ini, ampuni segala dosa kami supaya kami layak jemput Tuhan, menyambut Tuhan kali kedua. Terima kasih Bapa tidur bersama kami. Sebab kami yakin bahwa hanya dalam damailah kami bisa beristirahat. Hanya dalam damailah kami bisa tidur dan besok bangun dalam keadaan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati program ini dan berkati setiap orang yang setiap malam setia mendengar firman Allah. Berkati mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya pesan tetap tersenyum, tetap bersukacita, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap bergantung kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau menangis, mungkin itu cara Tuhan untuk menghitungnya. Dan saya percaya hitungannya bukan hanya hitung bebanmu. Dia sedang menghitung waktu yang tepat untuk menolongmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom. Tetap semangat, tetap diberkati, tetap luar biasa bagi Tuhan. Haleluya.